Ketidakutuhan doktrinal sola scriptura yang tidak scriptura. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Pertanyaan mendasar ketidakutuhan doktrinal sola scriptura yang tidak scriptura adalah: apakah Yesus dalam seluruh karya pewartaannya pernah memerintahkan para muridnya untuk menulis kitab suci dan menjadikannya sebagai sola scriptura, satu-satunya sumber kebenaran? Jawaban singkatnya adalah Yesus dan juga para muridnya tidak pernah mengajarkan sola scriptura. Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati para muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi tidak memerintahkan para muridnya untuk menuliskan dan menjadikan kitab suci sebagai sola scriptura, melainkan mengamanatkan dan memerintahkan para muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada mereka. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman sebagai jaminan penyertaan Yesus terhadap para muridnya. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Perutusan Yesus pada saat itu sesungguhnya Alkitab Perjanjian Baru pun belum ditulis. Ayat-ayat tidak dikenal. Pertanyaannya, di manakah sola scripturanya Yesus? Apa yang harus diajarkan oleh para murid? Amanat Yesus ini diajarkan secara lisan. Pengajaran secara lisan inilah yang disebut oleh Gereja Katolik sebagai tradisi suci. Para murid tanpa membaca Alkitab, para murid tanpa membaca kitab suci tertulis, justru mewartakan apa yang mereka lihat sendiri, apa yang mereka dengar sendiri dari Yesus, dan melakukan apa yang telah dibuat oleh Yesus. Perintah Yesus yang lain untuk para muridnya pada malam perjamuan terakhir adalah: lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bandingkan Lukas bab 22 ayat 19. Yesus tidak mengingatkan para muridnya, "Tulislah ini sebagai peringatan kenangan akan daku. Jadikanlah ini sebagai sumber kebenarannya yang tertulis." Tidak. Penginjil Yohanes menutup seluruh tulisannya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus diteruskan, harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Yohanes sesungguhnya tahu pasti bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci sangat dan sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Yesus untuk diajarkan oleh para muridnya. Pertanyaannya, di manakah perintah dan amanat Yesus
untuk menuliskan sola scriptura, menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Di manakah perintah dan amanat Yesus yang lain yang tidak sanggup dituliskan? Karena yang tertulis ini sungguh sangat sedikit bila dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Apakah kebenaran sola scriptura itu utuh? Yohanes dalam Injilnya dengan tegas mengatakan, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak sanggup memuat kitab yang harus ditulis. Kebenaran tidak hanya bisa diperoleh melalui sola scriptura yang hanya sedikit sekali dari yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya untuk dilakukan. Bukti tidak utuhnya sola scriptura adalah perpecahan kekristenan yang berkeping-keping menuju penyesatan dan perbantahan yang terus-menerus sampai akhirat. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika menasihati umat Tesalonika seperti ini. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Pertanyaan kembali muncul. Di manakah keutuhan kebenaran sola scriptura yang tertulis itu? Bagaimanapun saudara-saudari, tradisi suci yang tertulis dan lisan diteruskan dan diajarkan oleh para rasul dan penerusnya, yakni gereja yang apostolik. Gereja yang apostolik ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekali lagi, gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah, gereja yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di manakah gereja Tuhan sekarang dengan dasar sola scriptura? Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis. Sola scriptura yang tidak utuh ini hanya menghasilkan perpecahan di dalam gereja. Ini kenyataan yang mau atau tidak mau harus mau untuk menerima kenyataannya. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik.